Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah dakwah yang berjudul Perjalanan Hidup Manusia. Kehidupan manusia merupakan perjalanan panjang, penuh lika-liku dan melalui tahapan. Berawal dari alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, sampai pada alam akhirat yang berujung di surga atau neraka. Al-Quran dan Sunnah telah menceritakan setiap fase dari perjalanan panjang manusia itu. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, berfungsi untuk memberikan pedoman bagi umat manusia tentang perjalanan tersebut. Suatu perjalanan panjang yang akan dilalui oleh setiap manusia tanpa kecuali. Manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari tidak ada menjadi ada akan terus mengalami proses panjang sesuai rencana yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini ada dua teori yang menyesatkan orang banyak. Al-Quran dengan tegas membantah teori itu. Pertama, teori yang mengatakan manusia ada dengan sendirinya. Dibantah Al-Quran dengan hujjah yang kuat bahwa manusia ada karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, teori yang mengatakan manusia ada dari proses evolusi panjang yang bermula dari sebangsa kera kemudian berubah menjadi manusia. Teori ini pun dibantah dengan sangat pasti bahwa manusia pertama adalah Adam alaihissalam. Kemudian selanjutnya anak cucu Adam alaihissalam diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari jenis manusia itu sendiri yang berasal dari percampuran antara sperma lelaki dengan sel telur wanita. Maka lahirlah manusia. Berikut adalah tahapan perjalanan kehidupan manusia, yaitu 1. Alam arwah. Manusia merupakan makhluk terakhir yang diciptakan Allah setelah sebelumnya Allah telah menciptakan makhluk lain seperti malaikat, jin, bumi, langit, dan seisinya. Allah menciptakan manusia dipersiapkan untuk menjadi makhluk yang paling sempurna, karena manusia diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi dan memakmurkannya. 2. Alam rahim. Perjalanan pertama yang akan dilalui manusia adalah kehidupan di alam rahim. 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah atau gumpalan darah, dan 40 hari berupa gumpalan daging. Kemudian ditiupkan ruh dan jadilah janin yang sempurna. Setelah kurang lebih 9 bulan, maka lahirlah manusia ke dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan." Quran Surah Al-Hajj ayat 5. 3. Alam dunia. Di dunia, perjalanan manusia melalui proses panjang, dari mulai bayi yang hanya minum air susu ibu, lalu menjadi anak-anak, remaja, dan balik. Selanjutnya menjadi dewasa, tua, dan diakhiri dengan meninggal. Proses ini tidak berjalan sama antara satu orang dengan yang lainnya. Kematian akan datang kapan saja menjemput manusia dan tidak mengenal usia, sebagaimana meninggal saat masih bayi, saat masih anak-anak, sudah remaja dan dewasa. Sebagian lainnya ketika sudah tua. Di dunia inilah manusia bersama dengan jin mendapat tugas dari Allah, yaitu ibadah. Dan dalam menjalani tugasnya di dunia, manusia dibatasi oleh 4 dimensi. 1. Dimensi tempat, yaitu bumi sebagai tempat beribadah. 2. Dimensi waktu,
yaitu umur sebagai sebuah kesempatan atau target waktu beribadah. 3. Dimensi potensi diri sebagai modal dalam beribadah. Dan yang terakhir, dimensi pedoman, yaitu ajaran Islam yang menjadi landasan amal. Perjalanan hidup manusia di dunia akan berakhir dengan kematian. Semuanya akan mati. Apakah itu pahlawan, ataukah itu selebriti, orang beriman atau kafir, pemimpin atau rakyat, kaya atau miskin, tua atau muda, lelaki atau perempuan, mereka akan meninggalkan segala sesuatu yang telah dikumpulkannya. Semua yang dikumpulkan oleh manusia tidak akan berguna, kecuali amal salehnya, berupa sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh. 4. Alam barzakh. Fase berikutnya, manusia akan memasuki alam kubur atau alam barzakh. Di sana mereka tinggal sendiri. Yang akan menemaninya adalah amal mereka sendiri. Kubur adalah taman dari taman-taman surga atau lembah dari lembah-lembah neraka. Manusia sudah akan mengetahui nasibnya ketika mereka berada di alam barzakh. Apakah termaksud ahli surga atau ahli neraka? Jika seseorang menjadi penghuni surga, maka bukakan baginya pintu surga setiap pagi dan sore. Hawa surga akan mereka rasakan. Sebaliknya, jika menjadi penghuni neraka, pintu neraka pun akan dibukakan untuknya setiap pagi dan sore, dan dia akan merasakan hawa panasnya neraka. 5. Alam akhirat atau alam akhir. Kehidupan hari akhir didahului dengan terjadinya kiamat, berupa kerusakan total seluruh alam semesta. Peristiwa setelah kiamat adalah masyar, yaitu seluruh manusia dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir dikumpulkan dalam satu tempat. Di sana manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki dan telanjang. Saat itu matahari sangat dekat jaraknya, sekitar 1 mil, sehingga mengalirlah keringat dari tubuh manusia sesuai dengan amalnya. Ada yang sampai pergelangan kaki, lutut, pusar, dada, bahkan banyak yang tenggelam dengan keringatnya. Peristiwa berikutnya adalah hisab atau perhitungan amal dan mizan atau timbangan amal bagi manusia. Ada yang mendapatkan proses hisab dengan cara susah karena dilakukan dengan sangat teliti. Sebagian yang lain mendapatkan hisab yang mudah. Sebagian kecil dari orang beriman bebas hisab. Kejadian selanjutnya, manusia akan melalui Siraj, yaitu sebuah jembatan yang sangat tipis dan mengerikan, karena di bawahnya neraka jahanam. Semua manusia akan melewati jembatan ini dari mulai yang awal sampai akhir. Siraj ini lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Kemampuan manusia melewati jembatan itu sesuai dengan amalnya di dunia. Ada yang lewat dengan cepat, seperti kecepatan kilat, ada yang lewat seperti kecepatan angin, ada yang lewat seperti kecepatan burung, tetapi banyak juga yang berjalan merangkak, bahkan mayoritas manusia jatuh ke neraka jahanam. 6. Surga dan neraka. Pada fase yang terakhir dari perjalanan manusia di hari akhir adalah sebagaimana mereka masuk surga dan sebagian mereka masuk neraka. Surga tempat orang-orang bertakwa dan neraka tempat orang-orang kafir. Kedua tempat tersebut sekarang sudah ada dan disediakan. Bahkan surga sudah rindu pada penghuninya untuk siap menyambut dengan sebaik-baiknya. Neraka pun sudah rindu dengan penghuninya dan siap menyambut dengan hidangan neraka. Al-Quran dan Sunnah telah menceritakan surga dan neraka secara detail. Penyebutan ini agar menjadi pelajaran bagi kehidupan manusia tentang persinggahan akhir yang akan mereka diami. Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik jika meninggal dunia tidak bertobat, maka tempatnya adalah neraka. Neraka yang penuh dengan siksaan, percikan apinya jika ditaruh di dunia dapat membakar semua penghuni dunia. Minuman penghuni neraka adalah nanah, dan makanannya adalah buah berduri. Manusia di sana tidak hidup karena penderitaan yang luar biasa, dan juga tidak mati karena jika mati akan hilang penderitaannya. Di neraka manusia itu kekal abadi.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.